Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas Etik 21. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi malpraktik studi kasus kelalaian tenaga medis dari Rumah Sakit Ashifa di Lampung. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami. Saya Wijaya dari Fakultas Farmasi, Teknik Kesehatan, Perkenalkan, saya Fadia Salsabila dari Fakultas Keperawatan dengan NIM yang tertera. Perkenalkan, nama saya Nadia Zahra dari Fakultas Kedokteran Gigi dengan NIM tertera. Perkenalkan, nama saya Nesa Putri Naditina dengan NIM yang tertera. Perkenalkan, saya Nick Alexander dengan NIM yang juga tertera. Perkenalkan, saya Sinta Wulandari dari Fakultas Farmasi dengan NIM yang tertera. Perkenalkan, nama saya Sita Agnia Rosdania dari Fakultas Kedokteran dengan NIM yang tertera. Perkenalkan, nama saya Salasani Zuhroh dari Fakultas Kedokteran Hewan dengan NIM yang tertera. Perkenalkan, nama saya Zizka Putri Hidayat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan NIM yang tertera. Baik, semoga materi yang akan kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para penonton sekalian. Untuk materi yang pertama, silahkan bisa dijelaskan oleh teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang tentang materi kita, yaitu studi kasus kelalaian tenaga medis di Rumah Sakit Ashifa yang berada di Lampung. Nah, malpraktik sendiri merupakan suatu jenis kelalaian dalam menjalankan suatu profesi yang mengakibatkan kerugian bagi seseorang. Kasus dugaan malpraktik yang melibatkan seorang ibu berinisial S berusia 25 tahun terjadi setelah kain kasa ditemukan di perutnya pasca operasi sesar pada Maret 2019. Setelah operasi, ia mulai merasakan gejala-gejala aneh seperti nyeri perut yang berkepanjangan, kemudian masa nifas yang lebih lama dari normal, yaitu hingga 85 hari. Meskipun telah menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit, keluhan tersebut tidak mendapatkan perhatian yang serius. Akhirnya, pada bulan Juni 2019, setelah mengalami kondisi yang semakin parah, Ibu S memutuskan untuk memeriksakan diri di Puskesmas Ponet Panaragan Jaya. Dan disinilah kain kasa ditemukan di dalam perutnya, di mana kain kasa tersebut sudah berwarna kehijauan dan mengeluarkan aroma yang sangat menyengat. Akhirnya, Ibu S dan suaminya melaporkan manajemen rumah sakit ke Polres Tulang Bawang pada 20 Juni 2019, dan mereka berharap proses hukum dapat memberikan keadilan bagi Ibu S dan juga keluarganya. Kasus ini menunjukkan perlunya peningkatan profesionalisme tenaga medis dan pengawasan ketat untuk mencegah terjadinya malpraktik, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi rumusan masalah yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama yaitu apa penyebab utama terjadinya malpraktik di Indonesia, khususnya pada kasus Septina di Rumah Sakit Ashifa. Yang kedua, apa saja faktor internal dan eksternal yang terlibat pada kasus malpraktik medis di rumah sakit. Kemudian yang ketiga yaitu apa saja strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus malpraktik di masa mendatang, dan bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Yang keempat, seberapa jauh penegakan hukum dan regulasi yang ada saat ini dalam menghadapi atau menangani kasus malpraktik dan melindungi hak-hak pasien. Baik, selanjutnya itu ada tujuan. Tujuannya itu kami bagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum dari pembuatan makalah ini adalah untuk memahami dan menganalisis penyebab serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malapraktik medis. Yang kedua itu ada tujuan khusus yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu untuk mengetahui penyebab utama terjadinya malapraktik
di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang terlibat pada kasus malpraktik medis di rumah sakit. Yang ketiga, untuk mengetahui strategi yang dapat digunakan untuk mencegah terulangnya kasus malpraktik di masa yang akan mendatang dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Dan yang terakhir itu untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dan regulasi terhadap malpraktik serta perlindungan terhadap pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian studi kasus yang akan kita bahas yaitu ada seorang ibu muda yang bernama Septina berumur 25 tahun mengalami komplikasi setelah menjalani operasi sesar di Rumah Sakit Ashifa Lampung. Setelah operasi, ia itu mengeluhkan terdapat rasa sakit di bagian perut selama 85 hari. Padahal waktu nifas normal hanya berkisar 40 hari saja. Selain itu, korban juga mengaku di bagian intimnya mengeluarkan cairan dengan aroma yang tidak sedap. Kondisi ini terjadi semakin parah sehingga korban mengalami demam. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan sepotong kain kasat yang tertinggal di dalam perut pasien. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyelesaian dan solusi pencegahan. Dalam penyelesaian studi kasus tersendiri, proses hukum ini berfokus pada beberapa aspek penting, yakni yang pertama, pemeriksaan dan investigasi oleh otoritas kesehatan. Otoritas kesehatan di sini yang dimaksud adalah Dinas Kesehatan. Untuk otoritas kesehatan setempat memiliki hak terlibat dalam penyelidikan kasus ini. Hal ini untuk menilai apakah kelalaian tersebut disebabkan oleh kesalahan prosedural atau faktor lain. Untuk yang kedua, yaitu penyelidikan hukum oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian sendiri berperan dalam memproses laporan korban untuk menentukan unsur kelalaian medis yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana malpraktik. Dalam hal ini, dokumen rekam medis serta kesaksian dari korban dan tenaga medis yang terlibat menjadi bukti utama dalam kasus ini. Untuk yang terakhir, yaitu kompensasi kepada korban. Selain tindakan hukum, korban juga menuntut ganti rugi atas kerugian fisik dan psikologis yang dialaminya. Untuk selanjutnya adalah solusi pencegahan. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, beberapa solusi dapat ditawarkan. Yang pertama, peningkatan profesionalisme dan integritas tenaga medis. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pelatihan dan edukasi mengenai pentingnya memastikan bahwa prosedur medis yang dilaksanakan sudah sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan. Untuk yang kedua, penerapan teknologi untuk meningkatkan human error. Dengan menggunakan teknologi seperti checklist digital akan membantu memastikan bahwa semua alat operasi termasuk kain kasat telah dihitung dan diperiksa sebelum dan setelah tindakan medis. Untuk yang ketiga yaitu penegakan regulasi kesehatan. Dengan meningkatkan pengawasan oleh Kementerian Kesehatan terhadap rumah sakit dan tenaga medis, pemberian sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan kelalaian, melakukan pencabutan izin praktik atau denda, merupakan langkah penting untuk memastikan akuntabilitas dalam praktik medis. Untuk yang terakhir yaitu pendekatan restoratif. Dengan melibatkan mediasi antara korban dan rumah sakit untuk menyelesaikan sengketa secara damai dapat membantu mempercepat proses penyelesaian. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini adalah kerangka konseptual dari kejadian yang kami jadikan studi kasus pada hari ini. Jadi, ketiadaan atau kekurangan efektifan dari peningkatan profesionalisme dan integritas tenaga medis, penerapan teknologi untuk mengurangi human error, kemudian penegakan regulasi dan pendekatan restoratif. Ini membuat adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab dari malpraktik itu sendiri, yaitu kurangnya kompetensi tenaga medis, kelalaian dalam penekanan standar perawatan, perbedaan persepsi antara dokter dan profesional, kemudian komunikasi yang kurang atau tidak tepat, yang mana dapat dicegah dengan hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, kemudian faktor resiko dari malpraktik ini dapat menyebabkan pastinya malpraktik.
Nah, malpraktik ini itu dapat menyebabkan kerugian dari pasien secara fisik ataupun psikologi. Secara fisik yaitu rasa sakit, dan psikologi yaitu trauma. Jadi pasiennya itu bisa takut untuk berobat lagi, atau malah bisa-bisa takut kalau dengar kata dokter ataupun melihat dokter saja sudah takut. Nah, kemudian karena kasus ini nggak ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak-pihak berwajib pas dibuat laporan atau dibuat aduan. Nah, ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap tenaga medis. Sehingga stigma terhadap tenaga medis sekarang makin membesar. Dan ketidaklanjutan dari pihak berwajib ini menjadi variabel moderator dari garis terakhir. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu definisi dari malpraktik itu sendiri. Malpraktik adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidak sesuai dengan standar profesi, kode etik, atau ketentuan hukum yang berlaku, yang menyebabkan kerugian pada pasien. Malpraktik mencakup kesalahan yang terjadi baik karena ketidaksengajaan maupun kesengajaan. Dalam praktiknya, dokter dan pasien terikat oleh hubungan kontraktual yang disebut dengan transaksi terapeutik. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis dari malpraktik. Malpraktik sendiri ada dua jenis, yaitu malpraktik etik dan malpraktik yuridis. Malpraktik etik yaitu tindakan yang bertentangan dengan etika kedokteran yang diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Selanjutnya yaitu malpraktik yuridis. Malpraktik yuridis merupakan malpraktik yang berhubungan dengan hukum formil, misalnya malpraktik pidana, perdata, dan administratif. Selanjutnya adalah faktor penyebab malpraktik, yaitu yang pertama tidak adanya kompetensi, lalu yang kedua adalah kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan standar perawatan, yang ketiga yaitu komunikasi yang kurang atau tidak tepat, dan yang terakhir perbedaan persepsi antara dokter atau profesional kesehatan dan pasien tentang proses pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kelalaian. Untuk yang pertama ada yang disebut malfeasance, yaitu apabila seseorang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau melakukan perbuatan yang tidak patut. Contoh dari malfeasance ini yaitu seorang dokter mengambil tindakan bedah tanpa persetujuan pasien, yang akhirnya membuat pasiennya ini cedera fisik, dan akhirnya pastinya tindakan tersebut ini melanggar hukum karena tidak ada indikasi medis yang mendukung prosedur tersebut. Lalu yang kedua, ada misfeasance, yaitu pelaksanaan suatu tindakan secara tidak benar. Contohnya yaitu seorang perawat memberi dosis obat yang salah pada pasien, meskipun obat yang seharusnya diberikan itu benar. Karena hal tersebut tidak bisa menyebabkan pasien mengalami efek, karena hal tersebut bisa menyebabkan pasien mengalami efek samping yang serius. Yang selanjutnya yaitu nonfeasance, yaitu tidak melakukan suatu tindakan yang sebenarnya padahal wajib untuk dilakukan. Contohnya yaitu seorang dokter tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada pasien yang mengalami gejala serius. Lalu yang keempat yaitu ada malpractice yang lebih sering didengar oleh kita semua, yaitu kelalaian atau tidak berhati-hati dari seorang yang memegang suatu profesi. Contohnya yaitu seorang dokter meninggalkan alat bedah atau pasta di dalam tubuh pasien setelah operasi, seperti kasus yang dijelaskan pada presentasi ini. Lalu ada maltreatment, yaitu cara penanganan yang sembarangan. Contohnya seorang tenaga medis yang memperlakukan pasien dengan kasar atau meremehkan keluhan dari pasien tersebut tanpa mengevaluasi lebih lanjut. Lalu yang terakhir yaitu criminal negligence, yaitu sifat acuh tak acuh atau dengan sengaja kita tidak peduli terhadap keselamatan orang lain, walaupun kita mengetahui bahwa tindakannya itu bisa mengakibatkan cedera atau merugikan kepada orang lain. Contoh dari criminal negligence ini yaitu pengemudi ambulans yang berkemudi dengan sembrono atau tidak menaati aturan lalu lintas sehingga mengalami kecelakaan padahal posisi dari ambulans tersebut ini sedang membawa pasien.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Selanjutnya adalah pembahasan yang akan membahas pertanggungjawaban dan yang pertama ada tinjauan etika medis. Dalam tindakan medis, profesionalisme dan integritas moral dokter menjadi landasan yang sangat penting. Aspek hukum malpraktik. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, ketentuan mengenai malpraktik kesehatan diatur dalam beberapa pasal yang menekankan pentingnya standar pelayanan. Meskipun istilah malpraktik tidak disebutkan secara eksplisit, undang-undang ini mengatur kewajiban tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan etika yang berlaku. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa medis melalui prosedur mediasi dan peran organisasi profesi dalam menjaga disiplin dan etika profesi. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak pasien sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, diharapkan sistem kesehatan di Indonesia menjadi lebih terintegrasi dan komprehensif, serta mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pasien dan tenaga kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nadia. Baik, Sinta minta tolong di pertanggungjawaban dan implikasi. Next. Next lagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban dan implikasi. Nah, melalui kesalahan yang telah dijelaskan tadi, ada beberapa pertanggungjawaban yang harus diterima oleh tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian. Sebelumnya, Sinta sebelum. Baik, yang pertama yaitu pertanggungjawaban pidana, yang dimana pertanggungjawaban pidana ini adalah berhubungan dengan si pelaku dengan hukum yang berlaku. Lalu yang kedua ada pertanggungjawaban perdata, yang dimana peraturan ini itu menghubungkan antara si pelaku dengan si korban. Lalu ada pertanggungjawaban administrasi. Pertanggungjawaban administrasi dapat berupa dengan pencabutan surat izin praktik ataupun surat yang mengindikasikan suatu profesi dari pelaku. Lalu yang keempat ada implikasi etis dan profesional yang dimana tenaga medis yang melakukan kelalaian tadi tidak dipercaya oleh pasien-pasien yang seharusnya dia melakukan tindakan. Selanjutnya, baik kesimpulannya yaitu dari kasus malpraktik dari Rumah Sakit Ashifa ini menunjukkan bahwa terjadi berbagai masalah serius dalam praktik tenaga medis di berbagai instansi kesehatan. Meskipun ada undang-undang seperti Undang-Undang tahun 2000, nomor 29 tahun 2024 dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang mengatur tanggung jawab tenaga medis. Tapi mengenai penemuan kain kasa yang tersisa di perut ini merupakan suatu malpraktik yang sangat parah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Oleh karena itu, melalui presentasi ini diharapkan kami dapat memberikan suatu
saran agar dari tenaga kesehatan dapat lebih berhati-hati dan lebih mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Next. Selanjutnya saran. Untuk menghindari kasus malpraktik seperti yang dialami Septina dalam Rumah Sakit Ashifa Lampung, berikut beberapa yang dapat dilakukan. Yang pertama, tenaga medis itu lebih diberi pelatihan dan pendidikan yang lebih baik untuk memastikan tenaga medis memahami standar operasional yang baik. Yang kedua, yaitu mengurangi kemungkinan kesalahan penggunaan teknologi seperti checklist digital. Jadi sebelum dan sesudah melakukan tindakan, maka perlu dilakukan checklist agar tidak ada barang yang tertinggal. Lalu yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas Kementerian Kesehatan melalui penguatan undang-undang dan pengawasan. Yang keempat, mengurangi kesalahpahaman antara tenaga medis dan pasien. Lalu yang kelima, restoratif dalam penyelesaian sengketa medis dapat mempercepat proses dan memberikan pasien keadilan. Baik, sekian presentasi mengenai malpraktik dari kelompok 6 kelas etik 21. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Makasih teman-teman.